أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para jamaah, para yai, para sepuh, wabil khusus Al Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Halim Subhar MA selaku khotib pada sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati seluruh jamaah yang telah hadir di Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada pagi hari ini patut kiranya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di masjid yang kita banggakan, Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kami atas nama pengelola Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur menyampaikan terima kasih dan beribu-ribu terima kasih kepada para jamaah yang pada pagi hari ini telah memadati ruang utama, baik di lantai 2 maupun di lantai 3. Bahkan sudah ada yang berada di halaman. Sekali lagi kami mohon untuk tertib agar pelaksanaan sholat Idul Fitri dan khotib nanti bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Sekali lagi kami atas nama pengelola Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur menyampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan jaza. Para jamaah rahimakumullah, sholat Idul Fitri pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Imam Ustadz Muhammad Asrusani, Sarjana Pendidikan Islam. Khotib akan disampaikan oleh
yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Halim Subahar MA, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur, Bilal Ustadz Haji Sutrisno. Perlu kami sampaikan kepada para jamaah, pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut. Sholat Idul Fitri akan dilaksanakan dengan 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali takbir setelah takbir bangkit dari sujud. Dan di sela-sela takbir disunahkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi kepada para jamaah, salat Idul Fitri 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Mohon kepada para jamaah, kami mohon sekali lagi, setelah sholat Idul Fitri kita laksanakan bersama-sama. Kami mohon untuk tidak segera kembali ke rumah masing-masing, tetapi kami mohon kepada para jamaah untuk tetap tenang dan mengikuti khutbah yang akan disampaikan. Sekali lagi kepada jamaah, setelah sholat Idul Fitri kita laksanakan secara berjamaah. Kami mohon untuk tidak kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon para jamaah untuk tetap tenang untuk mengikuti khutbah yang akan disampaikan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami atas nama pengelola Masjid Raya Islam Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sekaligus mohon maaf manakala selama kami melayani para jamaah ada kekurangan dan kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita ikuti bersama dengan khidmat seluruh rangkaian sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. Mohon untuk diatur terlebih dahulu softnya. Soft yang masih kosong mohon diisi, mohon dirapatkan dan diluruskan. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. صف lurus rapat. صلي سنة لعيد الفطر والعيد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد
الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Faya ikhwani rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wa qala aidan rawahu Sam'ani, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini pagi yang membahagiakan kita, karena kita berkumpul setelah kita menjalani perintah Allah sebulan lamanya. Tentu pertemuan kita kali ini diantaranya adalah berkat karunia Allah pada kita, yakni kesehatan lahir batin dan hidayah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan
Berkumpulnya kita di masjid yang sangat megah ini adalah pertanda komitmen bahwa kita sedang melakukan rekonsiliasi sebulan lamanya. Kita melakukan perbaikan hubungan, rekonsiliasi dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan sekaligus kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak ada ibadah yang hanya berhubungan satu versi hablum minallah, termasuk puasa. Bahwa puasa selain memantapkan hubungan kita dengan Allah, sekaligus juga memantapkan hubungan kita dengan sesama manusia. Ini momentum terbaik bagi kita semua, bahwa Idul Fitri adalah momentum rekonsiliasi antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama menuju Jawa Timur yang maju dan unggul. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ada hal yang sangat istimewa yang saat ini harus kita renungkan dalam-dalam, karena keberhasilan kita merenungkan ini akan bisa mengambil banyak hikmah yang tanpa kita ketahui sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ibadah puasa ibarat pendidikan, maka puasa Ramadan itu adalah pendidikan yang terbaik. Kalau ada lembaga-lembaga training yang terbaik di dunia, maka puasa Ramadan adalah lembaga training terbaik di dunia. Tidak ada lembaga pendidikan, tidak ada lembaga training sebaik training dan pendidikan yang kita alami selama kita berbuka, selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa puasa Ramadan adalah lembaga pendidikan dan lembaga training terbaik? Karena selama sebulan kita lamanya, fisik kita, akal kita, kalbu kita sebagai karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua dibina secara terintegrasi, dibina secara istiqomah selama sebulan lamanya. Selama kita berpuasa, meskipun ada makanan dan minuman yang halal, kita tidak akan memakannya karena ada ketentuan waktu-waktu di mana kita dibolehkan untuk menyantap makanan dan minuman yang halalan, dan ada waktu-waktu yang kita dilarang. Demikian juga selama puasa Ramadan, lalu lembaga-lembaga yang ada di masjid-masjid, di musalla-musalla maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Demikian juga kalbu kita, pembinaannya sangat efektif. Tidak ada kegiatan malam selain kita telah berbuka puasa, maka di malam hari peningkatan kualitas ibadah dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat intensif. Kalau hal-hal seperti ini terjadi secara istiqomah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Sesuatu yang dilaksanakan secara istiqomah, maka akan banyak karamah-karamah, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 1000 karamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu orang yang selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya itu merasakan perubahan yang sangat dahsyat dalam diri kita sendiri, baik perubahan secara fisik, karena secara fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumu tasikhu, berpuasalah kamu agar supaya kamu menjadi sehat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu sekalian berpuasa,
maka dengan berpuasa akan menjadikan kamu lebih baik. Hanya bedanya, lembaga pendidikan yang namanya puasa Ramadan tanpa gelar formal seperti sarjana, magister maupun doktor, tetapi gelar mereka yang berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Yang pertama adalah gelar ketakwaan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah dan zikir kita selama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan diterima serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang sangat penting bahwa akhir-akhir ini banyak sekali konsep-konsep tentang seberapa hal yang betul-betul menjadi kajian kita untuk dibina, khususnya bagi generasi kita yang akan datang. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin itu sudah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seperti tadi telah kami sampaikan, di antara kelebihan ciptaan Allah yang namanya manusia, di antara kelebihan kita dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang pertama adalah fisik kita yang paling bagus. Yang kedua, Allah ciptakan akal kita. Yang ketiga, Allah ciptakan kita qalbu, hati nurani. Dengan fisik yang sehat, maka itulah yang memungkinkan kita bisa berjalan kaki dari rumah masing-masing, bisa mengendarai motor, bisa mengendarai mobil dari rumah masing-masing ke tempat ini. Itu bagian dari karunia Allah tentang fisik kita yang sempurna. Yang kedua, Allah juga berikan karunia akal. Dengan akal kita bisa mendapatkan akses ilmu dan akses pendidikan, sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan, bisa mendapatkan ilmu. Wawasan anak-anak kita juga akan semakin luas. Itu karena akal yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga yang sangat luar biasa itu adalah kalbu kita. Kalbu itulah yang bisa merasakan apakah ketika sholat kita bisa khusyuk, apakah ketika sholat kita bisa menikmati bahwa kita sedang melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka karunia kalbu itu yang bisa menjawab, dan karunia kalbu akan bisa dirasakan oleh kita semua masing-masing. Oleh karena itu Allah mengharamkan merusak karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita. Allah mengharamkan kita menyakiti jiwa kita. Allah mengharamkan kita merusak akal kita dengan narkoba dan lain-lain. Juga Allah mengharamkan sesuatu yang merusak kalbu kita. Ikhtiar kita untuk membina akal kita, untuk membina fisik kita, untuk membina kalbu kita, itu bagian dari ikhtiar kita yang insya Allah akan mendapatkan ridha dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang dimiliki merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Fisik kita harus kita rawat dengan memakan dan meminum yang halalan thayyiban. Akal kita harus kita rawat dengan banyak membaca referensi-referensi keagamaan, banyak mengaji, banyak belajar baik ilmu-ilmu qauliyah
maupun ilmu-ilmu kauniyah. Dengan kalbu kita juga dianjurkan untuk merawat dengan cara memperkuat ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tujuan ibadah puasa yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita bisa bertakwa. Kemudian yang kedua, wa antasumu khairul lakum, agar supaya kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Komitmen untuk menjaga ini, insya Allah ini akan menebarkan kebaikan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan khalayak yang lebih umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau efek dari puasa Ramadan kita memperoleh predikat sebagai orang yang bertakwa, kita memperoleh predikat sebagai orang yang lebih baik dibanding dengan masa-masa sebelumnya, maka potensi itu akan menebar kepada yang lain-lainnya, kepada masyarakat yang lebih luas. Kenapa potensi ini akan menebar? Karena kekuatan ketakwaan, kekuatan kebaikan itu memiliki jalan khusus dalam rangka memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang penting kami sampaikan, bahwa setelah kita melakukan rekonsiliasi dengan Allah dan dengan sesama, bahwa 5 tahun terakhir itu hanya di Jawa Timur yang mempersiapkan SDM pesantren dan diniyah sejumlah 5.683, dan sekarang sudah mulai panen doktor, dan sekarang banyak program-program magister yang juga sudah mulai panen. Ini kesiapan SDM Jawa Timur untuk menyongsong di masa-masa yang akan datang. Kalau ini diparalelkan dengan terciptanya ketakwaan, dengan terciptanya indikator kebaikan di Jawa Timur dan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Jawa Timur, insya Allah Jawa Timur ke depan insya Allah akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khairul kalam ma qalla wa dalla. Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, yang keluarga kita ikhtiarkan, yang generasi kita ikhtiarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh setelah menjalani ibadah puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh As-Sam'ani, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku, maka Tuhan baguskan pendidikanku. Hadis ini akan memacu keyakinan kita bahwa dengan berpuasa kita akan menjadi lebih baik. Dengan berpuasa kita akan menjadikan puasa betul-betul sebagai media yang sangat strategis untuk pembinaan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada khutbah yang kedua ini izinkan kami memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita wajib terus bersyukur karena Allah menjadikan diri kita sebagai ciptaan yang terbaik. Kesyukuran kita harus diwujudkan dengan cara memanfaatkan karunia yang diberikan Allah untuk kebaikan. Berpuasa sebulan lamanya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kesyukuran kita. Pasti dampaknya akan kita rasakan sendiri. Yang kedua, kita memahami setelah menjalani puasa selama sebulan Ramadan bahwa puasa Ramadan menjadikan kita lebih baik, kita lebih sehat, dan kita juga lebih baik. Sumu tasfikhu wa anta sumu khairul lakum. Mereka yang melaksanakan ibadah puasa itulah yang berhak atau paling berhak ketika kita bertemu dengan sesama mengucapkan minal aidin wal faidin. Kita tidak cukup bilang hello, kita tidak cukup bilang kosong-kosong, tetapi yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menebar dari masjid ini, ketemu sahabat kita, ketemu teman kita, ucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali ke fitrah. Karena orang yang berpuasa sebulan lamanya itu dilepaskan segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ibarat kita sudah fitrah. Fitrah artinya insya Allah kita ini suci, insya Allah kita ini bersih, sesuai dengan ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung apa? Dengan berpuasa kita akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Jadi kalau ketemu dengan teman kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, ucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa modal ketakwaan, modal kekuatan fisik, intelektual dan spiritual adalah menjadi modal rekonsiliasi dengan Allah dan dengan sesama, menjadi modal terpenting meraih kemajuan dan keunggulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu menjaga keluarga kita, selalu menjaga generasi kita menjadi generasi yang soleh dan solihah sesuai dengan apa yang telah diharapkan atau berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di akhir khutbah ini kita sama-sama membaca selawat dan berdoa dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah meridai ikhtiar kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkurun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.